Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Ubaidillah Sadam. NIM 211021154 dari kelas 21C. Saya akan menjelaskan tentang nomor balik lifestyle ODH dan pasangannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ODH? ODH adalah singkatan dari orang dengan HIV/AIDS sebagai pengganti istilah penderita yang mengarahkan pada pengertian bahwa orang tersebut sudah secara positif diagnosa terinfeksi HIV atau AIDS. Terus bagaimana cara penularan HIV/AIDS? Yaitu penularan HIV/AIDS ada unprotected sex, yaitu hubungan seksual tanpa alat pengamanan atau yang disebut kondom. Yang kedua, ada drug addict, penggunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, ada blood transfusion, darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. Yang keempat, ada pregnancy, penularan HIV dari ibu pada saat kehamilan ke janin. Yang kelima, ada non-steril instrument, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. Nah, ini ada risiko penularan HIV atau AIDS melalui hubungan seks. Hubungan seks secara vaginal, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, dubur, atau mulut, sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut masuk ke aliran darah. Selama berhubungan juga bisa terjadi lesi mikro pada dinding vagina, dubur, dan mulut yang bisa menjadi jalan HIV untuk masuk ke aliran darah pasangan seksual. Selanjutnya, bagaimana seks yang aman bagi ODH dan pasangannya? Yang pertama, yaitu jujur dengan pasangan. Cara terbaik memastikan keamanan dan kelancaran kehidupan seksualmu bersama pasangan adalah bersikap selalu jujur. Beritahukan pasangan mengenai resiko apa saja yang bisa terjadi dari aktivitas seksual yang dilakukan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Bicarakan pula kepada pasangan mengenai rencana lain yang mungkin saja bisa terjadi tanpa kamu perkirakan sebelumnya, seperti melakukan perawatan post exposure prophylaxis atau PEP saat kondom yang digunakan mengalami kebocoran. Yang kedua, gunakan alat kontrasepsi. Virus HIV dapat menularkan melalui cairan tubuh. Dalam hal ini adalah cairan kelamin, sperma, vagina. Maka dari itu, jika salah satu dari pasangan mengidap HIV, maka pastikan untuk selalu menggunakan alat kontrasepsi kondom. Seks menggunakan pelindung merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko penularan HIV. Yang ketiga, hindari melakukan oral seks. Risiko tertular HIV melalui oral seks sebenarnya memang kecil, namun bukan berarti ini tidak perlu diperhatikan. Risiko penularan bisa saja terjadi jika pasangan yang melakukan oral seks mengalami luka pada bagian mulutnya, seperti sariawan, gusi berdarah, atau bersentuhan langsung dengan darah menstruasi. Apabila mengidap HIV mengalami ejakulasi pada mulut pasangannya, pasangan yang memiliki luka pada mulutnya
maka ini bisa berpotensi menyebabkan penularan virus HIV. Maka dari itu pengidap HIV sebaiknya lebih mempertimbangkan aktivitas seksual dengan cara yang satu ini. Jika memang ingin melakukannya, sebaiknya gunakan kondom atau dental dam. Yang keempat yaitu mengkonsumsi obat antiretroviral atau yaitu ARV. Melakukan terapi obat dengan mengkonsumsi antiretroviral atau yaitu ARV bisa menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh dan membuatnya tidak terdeteksi. Penelitian mengungkapkan bahwa jika jumlah virus yang ada tidak terdeteksi, risiko penularan pun akan menurun. Untuk menggunakan jenis obat antiretroviral, pastikan kamu sudah mengonsultasikannya dengan dokter. Yang selanjutnya adalah mengenal antiretroviral atau ARV. ARV merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi opportunitis, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus atau viral load dalam darah sampai tidak terdeteksi. Di sini ada jenis antiretroviral atau ARV di Indonesia, yaitu ada NRTI, Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, seperti zidovudin, lamivudin, abacavir, tenofovir, dinanoxane, dan M-tricitabine. Yang kedua ada NNRTI, yaitu non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, seperti efavirenz, nevirapin, dan ripinviril. Yang terakhir ada PI, yaitu protease inhibitor, seperti lopinavir atau ritonavir. Efek dari ARV pada penurunan libido, yaitu penelitian Preston dan Doherty 2026 menyebutkan bahwa penggunaan ARV umumnya mengalami penurunan libido serta perasaan lemah. Selain itu, penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa terapi ARV, khususnya NNRTI, berdampak pada penurunan hormon testosteron dan estradiol, sehingga menyebabkan penurunan libido dan gangguan ereksi. Terima kasih. Cegah HIV dan AIDS dengan pola hidup sehat. Saya Muhammad Fakih Badr Sadam. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.